sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kalau kita dapat melakukan ibadah di Gereja Kristen Kekumene. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, khususnya bagi jiwa yang pertama kali hadir di ibadah ini. Mari kita mulai ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Dan kami masih boleh beribadah di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu, ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau mengatakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi kepada kita yang mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas. Seperti kata firman Tuhan bahwa Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan mengampuni segala kejahatan kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. NKB 116 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami ingin Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami.
dan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, menumbuhkan kami untuk hari-hari kami ke depan. Dan kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini adalah minggu ke-6 Prapaskah yang biasa disebut Palmalum. Minggu Palmalum kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca, memelihara, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Hostia. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih, semua orang pasti mempunyai tujuan hidup. Di dalam kebersamaan pun semua mempunyai tujuan di dalam kebersamaan. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam berjemaat atau bergereja, maupun sebagai sebuah bangsa. Ada tujuan. Dan tujuan bagi umat percaya di dalam hidupnya adalah sehati dan seperti Kristus. Sehati dan sepikir seperti Kristus. Itulah tujuan utama kita. Seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Bahwa semua orang percaya haruslah mempunyai pikiran, hati seperti Kristus. Namun, bagaimana kita bisa mencapai itu? Mempunyai hati dan pikiran seperti Kristus. Ada dua cara bagaimana kita bisa mencapai hati dan pikiran seperti Kristus. Rasul Paulus menjelaskan itu di dalam nas yang kita baca. Yang pertama, kita harus mempunyai pikiran kerendahan hati. Mempunyai pikiran kerendahan hati. Jemaat yang terkasih, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena waktu itu di jemaat Filipi ada terjadi percekcokan. Bahkan di antara para pelayan Tuhan, satu dengan yang lain bercekcok. Kurang tahu ada urusan apa. Di tengah-tengah kesulitan jemaat Filipi yang ditekan baik dari orang-orang Yahudi maupun dari pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu, malah di dalam gereja sendiri, di dalam jemaat sendiri ada percekcokan. Sehingga masing-masing mempunyai pikiran dan hati yang berbeda. Dan dalam surat ini Rasul Paulus mengatakan mereka harus memiliki pikiran kerendahan hati seperti Kristus. Seperti Kristus yang walaupun dia adalah Allah, dia tidak berpikir untuk mempertahankan itu. Dia tidak berpikir, oh aku kan Allah, aku
duduk di surga sana. Oh tidak. Dia berpikir sebagai Allah, dia tidak mempertahankan itu. Dia mau menolong manusia yang mempunyai masalah, yang jatuh di dalam dosa. Yesus mau menyelesaikan itu. Dia tidak berpikir dia hanya sebagai Allah. Dia mau turun. Dia mau merendahkan diri, tidak mempertahankan itu, mengosongkan dirinya dan kemudian menjadi manusia. Dia mau berpikir seperti bagaimana manusia. Di dalam keluarga, kalau tidak ada pikiran dan hati, tidak bisa berjalan keluarga dengan baik. Bagaimana mau mencapai tujuan membentuk keluarga? Tidak bisa kalau tidak ada pikiran merendahkan diri. Baik suami, istri maupun anak-anak. Di dalam bergereja atau berjemaat pun demikian. Kalau tidak ada rasa atau pikiran untuk merendahkan diri, tidak bisa. Bagaimana jemaat mau maju? Kalau majelis maunya sendiri, pendeta maunya sendiri, terus jemaat juga mau sendiri, tidak bisa berjalan dengan baik. Bangsa ini juga, kalau semuanya hanya berpikir untuk dirinya sendiri, gak bakal maju-maju. Jadi yang pertama adalah mempunyai pikiran rendah. Yang kedua, setelah mempunyai pemikiran untuk rendah hati, jangan hanya mikir. Rasul Paulus berkata, harus bersikap atau bertindak rendah hati. Jangan hanya berpikir. Yesus melakukan dua hal. Dia berpikir dan dia bertindak. Dia melakukan tindakan menjadi manusia. Kalau Yesus hanya berpikir saja, tidak bertindak menjadi manusia, tidak ada manusia di sorga. Yesus melakukan tindakan, bahkan kata Paulus, dia merendahkan diri sama seperti seorang hamba dan taat melakukan seperti perintah Bapa. Luar biasa. Kalau kita memulai pikiran rendah hati, hendaknya kita juga mau bertindak rendah hati. Saya tahu bahwa kita semua tidak akan bisa sempurna seperti Yesus. Tapi yang terpenting kita mau belajar apa tidak? Untuk berpikir dan bertindak rendah hati. Bertindak rendah hati sulit kita lakukan. Tapi mari kita terus belajar. Seperti setiap hari bertindak rendah hati. Suami rendah hati terhadap istri. Mau dengar istri juga punya pendapat, mau dengar anak juga punya pendapat. Tidak selamanya seorang suami itu dia lebih hebat. Majelis pendeta juga harus saling mau mendengar dan melakukan tindakan rendah hati. Saya percaya kita melakukan dua ini dalam keluarga, di dalam gereja, pasti kita semua seperti Kristus. Dan ada hadiahnya seperti kata Paulus. Ketika kita hidup dalam pikiran rendah hati dan tindakan rendah hati, maka Allah akan meninggikan dan memuliakan kita. Bangsa kita saat ini, kita doakan supaya semuanya saling rendah hati. Tidak bisa menyelesaikan COVID-19 ini kalau semuanya tidak rendah hati. Karena itu mari kita tetap dukung pemerintah dan semua orang yang terlibat supaya sama-sama rendah hati, berpikir dan bertindak rendah hati agar kita bisa melalui dan mengatasi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kita hidup dalam pikiran yang rendah hati dan tindakan yang rendah hati. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan menemukan kami supaya kami mempunyai pikiran dan tindakan rendah hati. Di tengah-tengah kami menghadapi virus COVID-19, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami
agar mereka juga rendah hati, sehingga dapat mengatasi semua masalah. Iya Bapa, kami serahkan hidup kami dan biarlah sesuai dengan firman. Saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami berdoa buat jemaat kami di GKO yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Kami juga berdoa buat opa-opa kami, opung kami yang dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dalam masa-masa ini kami yang bekerja, kami bekerja dari rumah, kami belajar dari rumah, dan kami beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, melindungi kami semua, sehingga kami bisa melewati masa-masa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan saudara-saudara kami, para perawat, dokter, semua yang bekerja di bidang kesehatan, memberkati mereka di dalam mengatasi COVID-19 ini. Lindungi mereka juga ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit COVID-19, Tuhan, Engkau juga memberikan pemulihan bagi mereka. Bagi keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Terima kasih ya Bapa surga. Doa yang kami naikkan secara pribadi, kiranya Tuhan Engkau menjawab, Engkau mau menyatakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa surga. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita. Ayat firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kita memberikan persembahan kita sebagai wujud ucapan syukur kita dan mendukung pelayanan di GKO. Persembahan dapat dilakukan atau diberikan melalui rekening gereja atas nama Bapak Matius Ananta atau Ari Arif Ginting Suka, BCA nomor ACC 6331096137. Nanti akan ada di layar Anda, dan atau melalui OVO yang akan di-share oleh majelis hari Jumat tanggal 10 April 2020. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui amplop, dimasukkan di dalam amplop dan kemudian dapat menghubungi majelis dan majelis yang akan datang ke rumah. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Mengiringi persembahan kita, kita angkat pujian di Badai Taufan Dunia, KJ 440 ayat 1 dan 2. Yesus
untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengembalikan ucapan syukur kami ini sebagai wujud nyata bahwa Tuhan telah memberkati kami. Dan pakailah ini menjadi alat bagi pelayanan di GKO Klender. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu jangan lupakan firman. Jangan lupakan apa yang Tuhan mau, yaitu tetap menjaga hati pikiran kita untuk bersikap dan berpikir rendah hati, dan tetap melakukan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Dan kiranya apa yang kami lakukan, baik puji-pujian, baik firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu jadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan pujian, hidup kami juga penuh dengan firman. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga yang nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini tanggal 5 April 2020, yaitu yang pertama himbauan kepada seluruh anggota jemaat GKO Klender. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Bersama ini kami majelis dan pendeta GKO Klender memberitahukan dan menghimbau sebagai berikut. Merujuk pada perpanjangan pengumuman dari pemerintah dan Ketua PGI tentang penundaan sementara kegiatan gereja untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19, maka dengan ini kami Majelis GKO Klender menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ibadah di dalam gedung gereja atau ibadah minggu, sermon kategorial, sermon majelis, dan ibadah rumah tangga, serta Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah ditunda sementara selama belum ada perkembangan virus corona ini mereda. Yang kedua,
Acara ibadah Minggu tanggal 5 April dan Jumat Agung tanggal 10 April dan Paskah tanggal 12 April akan dilaksanakan di tengah-tengah keluarga, dan tata ibadah akan di-share melalui grup media GKO, dan firman Tuhan juga bisa dilihat melalui online YouTube. Demikianlah himbauan ini disampaikan kepada seluruh anggota jemaat GKO Klender. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita umatnya dari segala penyakit yang sedang merebak akhir-akhir ini di seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama majelis dan pendeta GKO Klender, Lambok Sianturi sebagai ketua majelis. Untuk dukungan doa, Angel, yaitu anak dari penatua Washington Manulang, dalam saat ini dalam pemulihan setelah dirawat di rumah sakit UKI, dan Abi anak Pak Boni dalam pemulihan juga di rumah setelah dirawat di rumah sakit St. Mary Basra, dan juga Pak Ripi Wantabangun saat ini dalam pemulihan di rumah setelah dirawat di rumah sakit Islam. Mari kita sama-sama mendoakan saudara terkasih kita yang sedang sakit dan dalam pemulihan di rumah. Dan warta berikutnya, untuk sementara ibadah kita adakan dengan online, yaitu di rumah. Terima kasih. Demikian warta bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita